Hai semuanya, selamat datang di channel Mupi 81. Kali ini kita akan membahas salah satu film action yang berjudul Red Noise tahun 2021. Film ini akan berfokus kepada seorang agen FBI bernama John Harley. Akan tetapi, justru si John ini dituduh sebagai buronan dan dia akhirnya terpaksa bersekutu dengan pencuri kelas dunia yang bernama Nolan Booth. Untuk membersihkan namanya, mereka bekerja sama untuk mencari tiga telur emas, yaitu artefak kuno yang sangat berharga. Dan ya, pertualangan mereka membawa ke berbagai negara penuh aksi, humor, dan pengkhianatan. Seiring berkembangnya cerita, batas antara teman dan musuh akhirnya kabur, hingga semua orang harus memutuskan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. Film ini menggabungkan aksi kocak, komedi khas Reynolds, dan plot twist besar menjelang akhir. Bagaimana keseruannya? Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan cemilan, sesuaikan posisi rebahan, dan inilah Red Notice. Kuy! Cerita diawali dengan kita yang akan diperkenalkan dengan agen FBI yang bernama John Harley bersama rekannya yaitu bernama Das. Mereka mengunjungi museum yang berada di Roma untuk melihat artefak telur emas dan mengamankan telur tersebut. John pun meminta alat mendeteksi sensor panas untuk memastikan telur itu asli. Ia pun curiga dan langsung meminta sebuah minuman cola kepada anak kecil tersebut dengan alasan tidak boleh membawa makanan dan minuman di museum ini. Ia pun langsung menuangkannya ke telur emas tersebut seketika telur emas itu meleleh. Ternyata telur tersebut telah dicuri oleh seseorang. Lalu Das dengan gercep menyuruh para petugas untuk menutup pintu akses keluar. Di tengah itu ada pria yang langsung melarikan diri dengan membawa tas. John pun curiga dan langsung mengejarnya. Dan ya, John pun akhirnya memojokkan pria tersebut. Ternyata pria itu adalah pencuri yang bernama Nolan Booth. John meminta untuk mengembalikan tas yang berisi telur emas tersebut. Tetapi Nolan malah menanyakan pertanyaan random untuk mengulur waktu. Mendengar ocehan itu, John pun kesal dan mengancamnya akan menjedor mulutnya. Di saat Nolan akan menyerahkan tasnya, tiba-tiba È distrutto tutta linea! Ma che diavolo! Oddio, non è ya, Nolan berhasil kabur dan langsung ke tempat persembunyiannya yang ada di Bali. Setibanya di sana, Nolan langsung memasuki rumahnya dan begitu terkejutnya ia melihat sosok John yang sedang santuy di rumahnya. Special Agent John Hartley, FBI. We met earlier. Nolan sontak menanyakan bagaimana John bisa menemukan rumahnya. Ternyata John sudah lama melacak keberadaan Nolan. John juga tahu bahwa Nolan memulai pencurian di usia 6 dan 8 tahun. Nolan ternyata adalah pencuri seni kelas dunia yang suka bekerja sendiri, tak suka tim. Ia juga mencuri demi kesenangannya sendiri, bukan uang. Congratulations. How'd you find me? Well, the same way I knew that you were going to steal the egg in Rome.
Nolan pun dibawa ke mobil dan Das menyerahkan telur emas itu kepada John untuk disimpan ke mobilnya. Saat John akan memasuki mobil, tiba-tiba salah satu polisi tersebut membuka bagasi lalu membawa telur emas tersebut dan menukarnya dengan yang palsu. Sontak rekan John yang berada di mobil menyuruh John untuk mengecek bagasi dikarenakan pintu tersebut terbuka. Keesokan harinya, John dihampiri oleh Das dan memperlihatkan telur emas tersebut. John pun terheran mengapa belum dikembalikan dan ternyata telur tersebut palsu. Das tiba-tiba mengatakan bahwa John pencuri juga. John mengatakan sebenarnya, tetapi Das tidak mempercayainya. Lalu Das membawa John ke penjara yang berada di Rusia. Tanpa disangka-sangka, John satu sel bersama Nolan. Ternyata Nolan sudah menduganya bahwa John akan dipitnah oleh pencuri handal dan menjadikannya tersangka. John pun bertanya mengapa ia bisa dijebak padahal sudah mendapatkan telurnya. Nolan menjelaskan bahwa siapapun yang membawa ketiga telur emas tersebut kepada miliarder Mesir pada malam pernikahan putrinya yang bernama Cleopatra. Dan kini Nolan akan mengambil telur kedua yang berada di tangan seorang penjual senjata internasional yang bernama Soltovoice. Ia dikenal sebagai orang yang kejam. Dan ya, John mengajak Nolan untuk bekerja sama untuk mengumpulkan ketiga telur tersebut dan menangkap orang yang sudah menjebaknya untuk membersihkan namanya. Nolan pun menyetujui hal tersebut. Ia pun berteriak untuk mengatakan bahwa John adalah FBI dan tiba-tiba Alicia, you die. Okay, look. I don't want to do a whole prison fight thing with you. You got this. I'm in your corner. So. Пошли обратно в камеру! dan mereka pun dibawa lalu menghadap dengan Bishop. Bishop meminta maaf karena sudah menjebaknya. Ternyata di Bali, polisi itu adalah Bishop itu sendiri. Ia menyamar untuk membawa telur emas tersebut. Sehabis menukar telur tersebut, ia mendapatkan uang tersebut atas nama John. Ia juga menawarkan bekerja sama untuk mendapatkan ketiga telur emas itu dikarenakan Nolan tahu keberadaan telur emas ketiga. Namun Nolan menolak untuk bekerja sama. Rock hard pass. I'm sorry we couldn't do business. John dan Nolan pun mulai merencanakan misi kabur di penjara. Nolan meminta John untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut dikarenakan ia handal dalam melarikan diri. Keesokan harinya misi pun dimulai. Nolan mencampurkan sabun dengan nitrogen dan Can you fly a helicopter? Believe nobody saw. Хватай огонь! ya, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan helikopter.
Adegan berpindah di kota London, kita dilihatkan dengan Bishop yang sedang meminjam komputer dari pria yang sedang diikat olehnya untuk mengirim pesan kepada agen FBI DAS. Ia memberitahu bahwa John dan Nolan melarikan diri dan akan menuju pesta Salto Voice. Kita beralihkan Nolan jeung si John. Mereka dijemput oleh rekan Nolan. John lalu menanyakan misinya yang akan memasuki pesta Salto Voice. Nolan pun menjelaskan bahwa mereka akan bergerak melewati pintu penjaga yang akan bergantian. Keduanya harus cepat memasukinya dalam waktu 45 detik sebelum para penjaga tiba, dan mereka juga harus membuka brankas yang diawasi oleh anak buah Salto Voice. Mereka juga membutuhkan akses muka Salto Voice dan mengambil sidik jari darinya dan sebuah HP untuk mendapatkan kode. So if we don't get his thumbprint, we can't get the egg. Oh my god. You can learn. This is amazing. You are not sparkly enough. I'm gonna get you a matching vest to go with those pants. Dan misi pun dimulai di Valencia. John ternyata melihat Bishop. Ia malah nyamperkeun si Bishop padahal bukan rencana Nolan. Dan John pun langsung mengajak Bishop untuk menari dengannya. Ya, keduanya pun menari dengan romantis. Melihat hal tersebut, Salto Voice pun kesal dan menghampiri mereka. Dan ia lalu mengajak menari juga Bishop. Like you said, it's your party. John yang melihat kesempatan itu langsung mengambil HP yang ada di jasnya Salto Voice. You're kidding. Nice pull. How'd you know Soda Voce would cut in? Well, Soda Voce is a 5'5" alpha male with Nolan pun menabrak John dan membuat jasnya kotor. Ia langsung memarahi Nolan yang membuat pusat perhatian dan salah satu pelayan menyuruh Nolan untuk mengantarkan John ke toilet untuk membersihkannya. Di saat itu juga Nolan meretas CCTV untuk mengalihkan penjaga dan mendengarkan Salto Voice menambahkan lampu yang itu pertanda mereka mulai membobol brankas. Di saat mereka akan masuk ke brankas, tiba-tiba mereka dihadang oleh agen DAS. John lalu menjelaskan bahwa ia tidak salah. Ia juga bilang bahwa ia dijebak oleh Bishop. DAS pun menyuruh John membuktikan kalau ia tak bersalah, maka ia harus menahan Nolan. Tetapi After all we've been through together, you... I hate you. But sometimes I do bad things. ya, mereka langsung memasuki brankas tersebut. Mereka dibuat kaget dengan kemunculan Bishop yang sudah terlebih dahulu di dalam. Ia juga menawarkan lagi untuk bekerja sama dengannya dan lagi-lagi mereka menolak hal tersebut. Ketika John akan menangkapnya, pergelutan pun dimulai. You want to arrest me? Come. Arrest me. John dan Nolan pun kalah oleh Bishop. Di saat Bishop membawa telur emas tersebut, tiba-tiba datang Salto Voice dan anak buahnya. Nolan pun memberitahu bahwa ia dan John tidak mencuri. Ia hanya mencoba menahannya. Yang mencuri adalah Bishop dan... Would you like to make a confession, my lady? It's a pleasure doing business with you. I told you they'd come. Oh, what the fuck? Dan ya, ternyata Bishop memberitahu Salto Voice lebih awal yang akan mencuri adalah mereka berdua. Bishop lalu memaksa Nolan untuk memberitahu tempat telur ketiga berada.
Tetapi Nolan tak mau memberitahunya. Bishop pun menyiksa John agar Nolan berbicara, tetapi ia tak memberitahunya sama sekali. Melihat itu, Sholto pun kesal dan ikut menyiksa John. Hardly. Look at your friend. The egg. Now. Booth, please. Okay, stop. I'll tell you, all right? It's in Egypt. Where in Egypt? There's a hidden chamber in the Great Pyramid. LiDAR discovered it about a year ago. They haven't opened it yet. How do you know the egg's there? My mother was an Egyptologist. I could read hieroglyphics before I could read English. That hidden chamber. Third egg never left Egypt. Was that so hard? Ya, Nolan memberitahu Bishop tempat telur ketiga berada. Bishop lalu merayakannya bersama Sholto Voice yang ternyata minuman Sholto Voice sudah diberi racun oleh Bishop. I mean, Oh, come on. you didn't see that coming? Ia pun berpura-pura panik dan memanggil salah satu anak buahnya dan langsung melarikan diri. Di saat Sholto Voice sadar, ia lalu menyerang John dan Nolan. Ia lalu membawa senjatanya dan menembak mereka berdua. No, surprisingly not. Untungnya mereka tidak kena dan John akhirnya bisa melepaskan borgol tersebut dan menghajar Sholto Voice. Di saat John akan meninggalkan Nolan, Nolan ternyata berbicara bohong kepada Bishop. Ia juga menawarkan kerjasama lagi untuk membantunya mendapatkan telur emas ketiga dan John bisa menangkap Bishop. Mereka pun lalu lari dari Sholto Voice dan langsung menghadapi banteng merah. Oh, I saw a nature documentary starring David Attenborough. You're thinking of Richard Attenborough from Jurassic Park. It was Jurassic Park. That's Jeff Goldblum. Asshole! Run, or you will die! Thank you! What's your problem? Don't run. Ride. Mereka pun kabur menaiki kereta dan John langsung bertanya di mana tempatnya, tetapi Nolan tidak memberitahunya kepada John dan Take me to the third egg, Booth. ya, untungnya Nolan tak jadi dibun-bun oleh John. Lalu John menceritakan tentang dirinya dan ayahnya. Ternyata ayah John adalah penipu handal dan John pun harus menjadi kepolisian dan harus membersihkan namanya. John pun memohon untuk Nolan membantunya. Ia juga akan membantu Nolan mendapatkan telur emas ketiga itu. April 1945. Never wanted anything to do with his treasure hunt, even after he passed. That was my father's thing and he could have it. When I discovered what was inside it, I knew right then that I held in my hand the secret to the third egg's location. Dan ya, Nolan menceritakan tempat keberadaan telur emas ketiga tersebut dan mereka pun berangkat ke Argentina. Sesampainya di Argentina, mereka berdebat dikarenakan John tidak melihat tanda X yang ditunjukkan oleh peta yang dibawa oleh Nolan. Di saat perdebatan itu, John menemukan tempatnya yang berada di bawah kaki mereka. Mereka pun memasukinya dan menemukan brankas yang langsung dibuka dengan arloji punya bapaknya Nolan. Tampak terkejutnya mereka melihat barang-barang kuno dan menemukan sebuah mobil Mercedes tahun 1931 yang bisa dijual dengan harga 25 juta dolar. Di saat itu juga, Nolan langsung menemukan telur emas ketiga dan tiba-tiba Did you really think I ran right off to the pyramids on your good word? Drop your weapon! ¡Por acá, de este lado!
Ya, Bishop dan Das datang. Mereka pun adu tembak hingga Nolan terpaksa bekerja sama dengan Bishop untuk melarikan diri. Bishop juga menyuruh menaiki mobil bersama John dan Nolan. Kejar-kejaran pun dimulai dengan aksi tembak-tembakan mereka. You saved me. You left me. You love me like crazy. Di saat mereka berhasil menghabisi anak buah Das, mereka pun harus melompati air terjun untuk menghindari Das yang masih mengejar mereka. Dan We'd like to workshop this idea. Oh shit! Nolan berhasil selamat. Di saat ia akan melarikan diri, Nolan mengkhawatirkan John yang tidak kunjung muncul. Ia pun lalu langsung mencari John yang ternyata John selamat. Di saat mereka berdebat, Bishop muncul. John dan Nolan lalu menghampirinya dan mengatakan bahwa kita menang dan kau kalah. Bishop pun dengan santainya berkata ia mempunyai 2 telur emas sedangkan Nolan cuma mendapatkan 1 telur emas. Nolan tak peduli dengan duanya lagi dan ia juga tak peduli dengan uangnya dikarenakan Bishop juga akan ditahan oleh John. Di saat John akan menahannya, tiba-tiba Nolan yang melihat itu syok berat dan tanpa disangka-sangka ia selama ini telah ditipu oleh John. Dan ya, mereka adalah kedua pencuri sang gajah. John lalu meminta menyerahkan telur emas ketiga itu dan Nolan pun langsung diikat lalu ditinggalkan oleh keduanya. See, I always appreciate a quality double cross. Serious question though, you guys have any sunblock? I have no base. This is a spray tan. Malamnya di Kairo, Mesir, John dan Bishop mendatangi pesta miliarder putrinya Cleopatra. Terlihat mereka juga sudah menyerahkan ketiga telur emas tersebut dan mendapati penyanyi Ed Sheeran. Tiba-tiba pesta itu didatangi oleh segerombolan polisi yang dipimpin oleh agen Das. Mereka pun menangkap ayahnya Cleopatra dan putrinya. Possession of stolen. You're under arrest, father of the bride. This is outrageous. 6 bulan kemudian di Sardinia, kita diperlihatkan John dan Bishop sedang berlibur di kapal. Dan di saat itu juga mereka dibuat kaget dengan kehadiran Nolan. Nolan pun menceritakan ternyata waktu itu ia ditemukan oleh Das dan ditangkap. Ia berhasil melarikan diri dikarenakan ia ahli dalam bidang melarikan diri. Nolan pun mengajak mereka kerjasama lagi untuk melanjutkan misi berikutnya dan Nolan juga sudah memberi informasi keuangan John kepada agen Das yang membuat uangnya diblok dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nolan juga memberitahu lokasi John dan Bishop sekarang di saat Nolan akan melarikan diri. Wait, stop. Do you love me? Big time. That's all we need. What are we stealing? Yes. Ya, Bishop dan John menyetujui untuk kerjasama dengan Nolan untuk melanjutkan misi pencurian dan film pun tamat. Ready? What could possibly go wrong? Everything? Dan begitulah perjalanan panjang berburu telur Cleopatra akhirnya berakhir bukan dengan kemenangan sang pahlawan, tetapi dengan terbentuknya trio pencuri paling licik di dunia. Harley, The Bishop, dan Boots, ketiga orang yang paling menipu, saling mengandalkan, dan pada akhirnya berjalan di jalur yang sama.
Dari museum megah, penjara bersalju, hingga bunker tersembunyi di tengah hutan Argentina, setiap langkah membawa kita pada satu kenyataan bahwa dunia pencurian kelas internasional tidak ada yang benar-benar bisa dipercayai. Namun petualangan mereka jelas belum selesai. Jika 3 telur saja bisa menempatkan mereka dalam kekacauan sebesar ini, bayangkan apa yang akan terjadi pada pencurian selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.